Bab 831, Zona Terlarang Keluarga Feng. Baguslah kau sudah kembali. Jangan terus memikirkan hal-hal itu lagi. Tetua ketiga menghela napas dan menghibur Qin Yichen. Jelas sekali, dia telah salah paham. Dia mengira Qin Yichen telah disingkirkan oleh Tanah Suci dan karenanya dikirim kembali. Qin Yichen mendengarkan dengan kebingungan total. Mari, ikuti aku untuk menemui Patriark. Selanjutnya, tetua ketiga membawanya menuju kediaman Feng Wentian. Sepanjang perjalanan, tetua ketiga terus memberikan jaminan yang konstan, tampaknya takut bahwa Qin Yichen mungkin mengalami kemunduran yang menghancurkan dan tidak pernah pulih dari kegagalan yang dirasakan ini. Lambat laun, Qin Yichen mulai mengerti. Tetua ketiga, Anda sama sekali salah paham tentang situasi saya. Memang, itu masuk akal. Tanah Suci memberlakukan peraturan yang ketat. Setelah memasuki Tanah Suci, mendapatkan izin untuk pergi bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, Qin Yichen telah dipindahkan kembali melalui arai transportasi. Namun, dia memilih untuk tidak menjelaskan. Lagi pula, meskipun dia menjelaskan, tetua ketiga mungkin tidak akan mempercayainya. Feng Wentian tetap berada di paviliun kecil itu. Saat sedang memancing, ia langsung berdiri begitu melihat tetua ketiga dan Qin Yichen mendekat, dan mengajukan pertanyaan yang sama seperti tetua ketiga. Mengapa kau kembali? Mungkinkah, Paman Feng? Qin Yichen pertama-tama membungkuk dengan hormat, lalu menjelaskan, Tanah Suci secara khusus memberi saya izin untuk kembali. Tanah Suci memberimu izin. Baik Feng Wentian maupun tetua ketiga menatapnya dengan heran. Paman Feng, kau pasti belum melupakan pil ramuan milikku. Qin Yichen mengingatkan mereka. Pil ramuan? Sekarang aku mengerti. Pada saat ini, Feng Wentian dan tetua ketiga akhirnya memahami apa yang telah terjadi. Pil majemuk. Bukankah saat itu Qin Yichen menarik perhatian mereka justru karena hal ini? Di Tanah Suci manapun, hal ini akan mendapat pengakuan yang signifikan. Dasar nakal, kenapa tidak bilang dari awal? Kau membuatku khawatir sepanjang perjalanan. Tetua ketiga tak kuasa menahan diri untuk memarahinya. Hehe, Qin Yichen terkekeh hambar. Bagaimana situasimu saat ini di Tanah Suci? Kemudian, Feng Wentian menanyakan tentang keadaan di dalam Tanah Suci. Seharusnya aku sudah dianggap sebagai murid dalam Tanah Suci. Qin Yichen mengesampingkan pertempuran hidup dan mati di aula pertempuran, dan lebih fokus pada bagaimana ia menarik perhatian para petinggi dengan pil majemuknya. Dasar bocah beruntung. Takdirmu sungguh diberkati. Baik Feng Wentian maupun tetua ketiga menunjukkan ekspresi emosi yang mendalam. Banyak sekali individu berbakat dari berbagai dinasti kekaisaran yang mati-matian berjuang untuk memasuki Tanah Suci. Mereka akan berjuang selama beberapa dekade tanpa selalu terpilih masuk ke sekte dalam. Namun, pemuda ini, secara luar biasa, telah menjadi murid dalam hanya dalam beberapa puluh hari. Terlebih lagi, ia telah dipanggil secara pribadi oleh seorang ketua aula. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan gejolak besar di seluruh dinasti kekaisaran. Selain itu, dari situasi saat ini, potensi kemajuan Qin Yichen sangat besar. Dia berpotensi menjadi tetua di Tanah Suci, bahkan mungkin bersaing untuk posisi kepala aula. Dalam hal ini, baik Feng Wentian maupun tetua ketiga memiliki kepercayaan penuh padanya. Lagi pula, mereka telah menyaksikan sendiri bakat Qin Yichen dalam alkimia. Lalu mengapa kau kembali kali ini? Tetua ketiga agak bingung. Karena ia dihargai di Tanah Suci, mengapa ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kemampuannya sendiri? Lagi pula, persaingan di dalam dinasti kekaisaran sudah sangat sengit, apalagi di dalam Tanah Suci itu sendiri. Selain itu, Qin Yichen saat ini memiliki keunggulan dalam pil majemuk. Namun, begitu orang lain sepenuhnya menguasai pil majemuk, keunggulan Qin Yichen akan hilang. Meskipun kultivasi energi spiritual Qin Yichen, jika dilihat dalam konteks dinasti kekaisaran, sangat luar biasa, di dalam Tanah Suci, pasti ada individu yang setara dengan kemampuannya. Bahkan mungkin ada orang-orang dengan bakat yang lebih unggul darinya. Tentu saja, tetua ketiga tidak menyadari bahwa kultivasi energi spiritual Qin Yichen tidak terbatas hanya pada apa yang bisa dilihatnya. Terlebih lagi, dalam hal pil majemuk, keunggulan Qin Yichen tidak akan pernah bisa dilampaui oleh siapapun. Saat ini, dia baru mengungkapkan satu jenis pil majemuk dasar, yang hanya menggunakan dua atribut.
Di tangannya masih terdapat ribuan bahkan puluhan ribu resep pil majemuk. Pengetahuan yang terkandung dalam pikirannya lebih dari 10.000 tahun lebih maju dari era sekarang. Dengan kata lain, agar orang-orang sezaman dapat melampauinya, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun. Aku kembali kali ini untuk menjemput Qian Sui. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya. Panggil Qian Sui. Feng Wentian dan tetua ketiga menatapnya dengan kebingungan. Ketika ketua aula memanggilku, beliau memberiku satu slot, jelas Qin Yichen. Ini luar biasa. Tetua ketiga, dengan wajah penuh kegembiraan, berseru lantang. Keluarga Feng mereka akhirnya akan memiliki seseorang yang memasuki tanah suci. Namun, saat ini, ekspresi Feng Wentian tampak agak rumit. Wajahnya hampir tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, tampaknya didominasi oleh kekhawatiran. Yichen, ikutlah denganku. Di bawah tatapan bingung tetua ketiga, Feng Wentian membawa Qin Yichen menjauh dari tempat ini. Kali ini, Feng Wentian tidak membawanya ke kediamannya sendiri, melainkan ke lokasi tersembunyi di dalam keluarga Feng. Daerah ini sudah berada di dalam pegunungan belakang keluarga Feng. Wilayah tertentu ini terlarang bagi anggota keluarga Feng. Pada dasarnya, ini adalah zona terlarang. Namun kini, Feng Wentian membawa Qin Yichen tepat ke lokasi ini. Begitu memasuki pegunungan bagian belakang, Qin Yichen segera merasakan kehadiran banyak makhluk tingkat kaisar bela diri dan yang lebih tinggi yang tersembunyi dalam kegelapan. Berdasarkan perkiraan kasar, kaisar bela diri ini berjumlah beberapa lusin. Ini mewakili fondasi keluarga Feng. Landasan yang menjadi dasar pendirian mereka di wilayah ini. Sepanjang perjalanan, Feng Wentian tetap diam, langsung menuju ke sebuah pintu batu. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia mengeluarkan liontin giok berbentuk phoenix dari dadanya, lalu memasukkannya ke dalam celah yang tersembunyi di dinding batu. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, pintu batu itu perlahan terbuka, dan gelombang panas yang hebat segera menyembur keluar. Ketika gelombang panas ini menerpa tubuhnya, Qin Yichen mengalami ilusi. Seolah-olah seluruh dirinya terbakar. Ini bukan karena gelombang panasnya sangat panas atau menyengat. Melainkan, darahnya, energi Yuan, bahkan energi spiritualnya, semuanya tampak berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat itu, cicak abu-abu kecil itu tampak merasakan sesuatu, muncul dari kerahnya. Matanya yang bercahaya menatap tajam ke arah bagian dalam pintu batu itu. Justru karena cicak abu-abu kecil ini bertengger di bahunya, sensasi terbakar itu cepat mereda. Tetaplah dekat denganku. Aku akan mengantarmu masuk. Feng Wentian memegang liontin giok berbentuk phoenix. Saat ia mengaktifkan energi Yuan-nya, energi merah tua yang sangat murni menyebar keluar, membentuk penghalang pelindung merah yang berpusat di sekelilingnya. Qin Yichen tidak menolak. Dia memasuki penghalang dan mengikuti Feng Wentian dari belakang, berjalan masuk ke dalam gua. Setelah mereka masuk, pintu batu itu turun, dan lingkungan sekitar kembali normal. Gua itu tidak terlalu dalam. Bagian dalamnya dipenuhi warna merah tua. Ia seperti leai empeng besi yang membara, memancarkan gelombang panas yang sangat intens. Feng Wentian, sambil memegang liontin giok berbentuk phoenix, tetap tidak terpengaruh oleh suhu dan terus maju. Setelah berbelok di tikungan dan menyaksikan pemandangan di hadapannya, pupil mata Qin Yichen tanpa sadar membesar. Jauh di dalam gua berdiri sebuah platform teratai yang sangat besar. Tergantung di atas platform ini, terdapat sebuah perwujudan phoenix yang sangat besar. Ia melayang begitu hidup dan nyata sehingga tampak persis seperti phoenix sejati. Bab 832, Manifestasi Phoenix Sejati. Jeritan. Saat Qin Yichen menatap manifestasi phoenix itu, tiba-tiba sebuah tangisan kuno dan melankolis bergema di benaknya. Pada saat itu, Qin Yichen memasuki keadaan seperti mimpi. Di dalam lautan pengetahuannya, ia seolah-olah melihat makhluk yang sangat besar. Makhluk yang bertahta di kehampaan di atas, agung dan misterius, menanamkan rasa takut yang tak disengaja pada siapapun yang melihatnya. Di atas wujudnya yang sempurna terbentang sepasang sayap phoenix raksasa, dengan lebar sekitar beberapa ribu meter. Ketika terbentang sepenuhnya, sayap-sayap itu menutupi langit dan bumi. Ini, rahang Qin Yichen ternganga, dia bergumam tak jelas. Seekor phoenix sejati. Saat melihat phoenix sejati, kobaran api mencapai 1000 meter. Seluruh ruang hampa tampak berada di ambang kehancuran total. Di bawah manifestasi ini, hanya dengan mengamatinya,
Qin Yichen merasakan sensasi panas yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seolah-olah wujud fisiknya akan sepenuhnya dilahap oleh api. Desis. Di dalam ruang hampa itu, tiba-tiba sebuah kekuatan meletus dari dantian Qin Yichen. Kemudian, manifestasi naga yang sangat besar meraung, kepala naganya melingkar melindungi tubuh Qin Yichen. Pada saat itu juga, Qin Yichen merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Sensasi panas yang tak tertahankan itu lenyap sepenuhnya. Pada saat ini, manifestasi Phoenix di dalam ruang hampa tampak hidup. Sepasang mata Phoenix mengamati manifestasi naga. Di bawah tatapan ini, bahkan dengan perlindungan manifestasi naga sejati, Qin Yichen merasakan kekuatan yang sangat besar dan tak terlukiskan menekan ke dalam dirinya. Seolah-olah seluruh ruang menolak kehadirannya. Raungan. Menghadapi tatapan tajam Phoenix sejati, manifestasi naga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan naga yang dahsyat itu menggema, dan seketika itu juga, seluruh ruang hampa hancur berkeping-keping. Saat seluruh ruang terpecah, Qin Yichen pulih dari keadaan luar biasa itu. Saat itu, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, namun keterkejutan di matanya belum juga hilang. Phoenix sejati, menurut legenda, ketika dewasa, mereka memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan gunung dan mendidihkan lautan. Mereka pada dasarnya maha kuasa. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, selama era kuno, setelah menghilangnya naga sejati, mereka pun lenyap tanpa jejak, berhenti eksis. Namun kini, di sini, dia telah menyaksikan manifestasi Phoenix sejati. Keluarga Feng, angin. Phoenix. Gumam Qin Yichen. Tiba-tiba, seolah memahami sesuatu, tubuhnya bergetar hebat, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Saat Phoenix api muncul, keluarga Feng akan berkembang pesat. Pada saat itu, dari satu sisi, suara Feng Wentian juga perlahan bergema, menarik Qin Yichen kembali dari keadaan linglungnya. Paman Feng, keluarga Feng, Qin Yichen berpikir sejenak, pandangannya beralih ke Feng Wentian. Menghadapi tatapan Qin Yichen, senyum pahit muncul di bibir Feng Wentian. Dia menghela napas pelan, ekspresinya sepenuhnya diselimuti kesedihan. Yichen, Feng Wentian berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku mempercayakan Qian Sui kepadamu. Paman Feng, tenanglah. Bahkan dengan mengorbankan napas terakhirku, aku akan melindungi Qian Sui. Qin Yichen menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, matanya seketika menjadi sangat teguh. Kalau begitu, pergilah. Raut wajah Feng Wentian rileks karena lega. Dia ragu-ragu, seolah hendak berbicara, tetapi akhirnya melambaikan tangannya dengan acuh. Paman Feng, Qian Sui dan aku tidak akan mengecewakanmu. Mengamati ekspresi Feng Wentian, Qin Yichen mengerti bahwa ia masih memiliki kata-kata yang belum terucap. Namun, sikapnya jelas menunjukkan tidak ada niat untuk mengungkapkannya. Akibatnya, ia hanya bisa membungkuk hormat sebelum melanjutkan menuju pintu keluar. Qian Sui berada di dinasti Kekaisaran Naga Langit. Saat Qin Yichen mendekati pintu masuk, Feng Wentian, seolah-olah telah mengambil keputusan, berbicara dengan susah payah. Jika ada kesempatan, bawa Qian Sui ke Laut Api 9 Langit. 9 langit lautan yang berkobar. Setelah mendengar keempat kata tersebut, tubuh Qin Yichen bergetar hebat. Laut Api 9 Langit, bahkan di dalam Tanah Suci, hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Namun Feng Wentian, yang tinggal di dinasti Kekaisaran, justru mengetahuinya. Hanya para ahli terkemuka di puncak peradaban manusia yang memahami apa yang diwakili oleh Lautan Api 9 Langit. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pun mengetahui keberadaan Lautan Api 9 Langit melalui keadaan yang menguntungkan. Laut Api 9 Langit adalah wilayah terlarang mutlak. Terlebih lagi, lokasinya berada di luar wilayah manusia. Selain jarak yang tak terhitung jumlahnya yang harus ditempuh untuk mencapai Laut Api 9 Langit, kesulitan perjalanannya sungguh tak terbayangkan. Sekalipun mereka entah bagaimana sampai di pinggiran Lautan Api 9 Langit, mereka sama sekali tidak akan berani masuk. Para leluhur non-pejuang akan langsung hangus terbakar oleh kobaran apinya begitu memasuki wilayah tersebut. Dan itu baru wilayah terluar dari Lautan Api 9 Langit. Menurut legenda, Lautan Api 9 Langit adalah tempat jatuhnya Phoenix sejati terakhir di dunia. Air yang menyala-nyala itu, membentang sejauh 10 juta kilometer, terbentuk dari esensi darahnya. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen pernah bertemu dengan seorang individu misterius yang pemahamannya tentang Lautan Api 9 Langit bahkan melebihi beberapa orang suci.
Jika ada kesempatan, saya akan datang. Setelah ragu sejenak, Qin Yichen mengangguk tegas, suaranya yang hikmat bergema. Setelah mendengar jawaban Qin Yichen, Feng Wentian menghela napas panjang. Seketika itu, ia tampak menua beberapa tahun. Air mata menggenang di matanya. Dinasti Kekaisaran Naga Langit, Rumah Lelang Soaring Joy. Sebagai markas besar Kamar Dagang Soaring Joy, skala rumah lelang Soaring Joy termasuk yang terbesar di seluruh kota Kekaisaran Naga Langit. Pada hari itu, jalan-jalan di sekitar rumah lelang Soaring Joy dipenuhi oleh kerumunan orang. Mereka semua menuju ke satu tujuan, rumah lelang Soaring Joy. Saat ini, di dalam rumah lelang Soaring Joy, keamanan sangat ketat. Para penjaga bersenjata lengkap dengan penampilan yang mengintimidasi berdiri di seluruh rumah lelang, tatapan tajam mereka terus-menerus mengamati kerumunan orang. Jika ada yang berani membuat keributan di dalam rumah lelang, tidak ada yang akan meragukan bahwa mereka akan segera disingkirkan dalam sekejap. Di dalam gedung lelang itu, terbentang sebuah ruangan yang sangat luas. Ruangan itu mampu menampung setidaknya 100.000 orang sekaligus. Di dalam ruang yang sangat luas ini, sebuah platform melayang di udara. Di sekeliling platform yang ditinggikan ini, terdapat deretan ruangan yang mengelilinginya. Aula utama berdiri setinggi 30 meter, dengan ruangan-ruangan yang tersusun di setiap tingkatnya, sehingga totalnya 10 lantai, yang masing-masing berisi puluhan ruangan serupa. Ruangan-ruangan ini hanya dapat diakses oleh tamu-tamu terhormat rumah lelang tersebut. Di atas lantai 10 terdapat sebuah ruangan tunggal. Saat ini, di dalam ruangan ini, terdapat beberapa sosok yang sudah dikenal. Ye Liangchen, Su Ruyan, Su Xin. Masing-masing tanpa terkecuali mewakili jajaran tertinggi dari Kamar Dagang Soaring Joy. Saat itu, mereka dengan sungguh-sungguh mendiskusikan berbagai topik yang menghibur. Rupanya mereka berusaha menghibur seorang wanita muda yang diselimuti kesedihan yang duduk di antara mereka. Namun, selain sesekali memaksakan senyum yang dipaksakan, ekspresinya tetap tidak berubah. Saudari Qian Sui, tenang saja. Ye Si gendut telah mengerahkan banyak usaha untuk mendapatkan barang itu. Setelah Anda melihatnya, Anda pasti akan senang. Su Ruyan melirik Ye Liangchen beberapa kali dengan penuh arti, memberi isyarat agar dia segera memulai lelang. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 833, Lelang Kegembiraan yang Melayang. Rumah Lelang Soaring Joy. Lelang hanya diadakan setiap 2 minggu sekali, dan setiap kali, harta karun langka dari berbagai dinasti kekaisaran akan muncul. Di antara mereka, ada beberapa barang istimewa yang dapat mengejutkan dinasti kekaisaran. Saat itu, aula luas yang dapat menampung 100.000 orang tersebut sudah penuh sesak, tanpa satu pun kursi kosong. Saat orang-orang perlahan masuk, denting lonceng yang nyaring perlahan bergema di seluruh rumah lelang. Di atas platform batu yang melayang di udara, sesosok muncul. Sosok yang tiba-tiba muncul ini langsung menjadi pusat perhatian seluruh rumah lelang. Mereka yang hadir jelas mengetahui identitasnya, Kepala Juru Lelang Rumah Lelang Soaring Joy, Feng Qinglei. Feng Qinglei sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ia pernah menjadi juru lelang utama keluarga Feng, menyelenggarakan ratusan lelang sensasional di rumah lelang keluarga Feng. Namun, setelah rumah lelang Soaring Joy didirikan, dia datang ke sini. Hal ini membuat semua orang menyadari betapa eratnya hubungan antara Kamar Dagang Soaring Joy dan keluarga Feng. Saat melihat sosok Feng Qinglei, banyak tatapan menjadi agak penuh hormat, dan berbagai keributan perlahan mereda. Semua orang tahu bahwa dia tidak muncul di sembarang lelang. Hanya ketika harta karun yang benar-benar langka dilelang barulah dia akan bertindak. Suatu kehormatan bagi kami bahwa kalian semua dapat datang ke rumah lelang Soaring Joy. Tentu saja, saya tidak akan banyak bicara tentang peraturan di sini. Perkelahian dilarang di rumah lelang. Terlepas dari faksi mana kalian berasal, begitu kalian melanggar ini, kalian akan diusir. Jika kalian melanggar lagi, kalian akan dilarang berpartisipasi dalam lelang apapun yang diadakan oleh Kamar Dagang Soaring Joy dan keluarga Feng. Tangan Feng Qinglei terlipat di belakang punggungnya, tatapannya menyapu acuh tak acuh ke seluruh tempat acara, suaranya yang lantang menggema-menggema di telinga semua orang.
Barang-barang yang dilelang kali ini tidak terlalu banyak, tetapi masing-masing telah melalui proses seleksi ketat kami dan dapat dianggap sangat langka. Saya yakin banyak orang akan tertarik. Feng Qinglei tersenyum percaya diri dan samar, lalu mengayunkan tangannya, suaranya menggelegar seperti guntur. Lelang ini sekarang dimulai. Setelah pengumuman Feng Qinglei, satu demi satu barang lelang langka mulai dipamerkan. Di bawahnya, banyak orang dengan antusias bersaing dengan penawaran mereka, dan untuk sementara waktu, suasana di rumah lelang mencapai puncaknya. Setelah sekitar 10 barang lelang terjual, Feng Qinglei tiba-tiba berhenti sejenak, pandangannya tanpa disadari melirik ruangan di lantai paling atas, sambil sedikit mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan telapak tangannya sedikit, dan dari sisi panggung tinggi, seberkas cahaya melesat, mendarat dengan mantap di panggung lelang di hadapannya. Desir. Hampir serentak, semua pandangan di tempat tersebut tertuju pada bola cahaya di atas panggung lelang. Di sekeliling bola cahaya itu, lingkaran halo merah samar berputar-putar. Samar-samar, gelombang yang membuat banyak jantung berdebar-debar menyebar keluar. Di dalam pancaran cahaya yang cemerlang itu, mereka merasakan fluktuasi yang kuat. Objek itu, hanya dengan melihat bagian luarnya saja, jelas luar biasa. Di tengah fluktuasi ini, seluruh rumah lelang menjadi hening sesaat. Segera setelah itu, mata semua orang menjadi berbinar. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang mampu memiliki fluktuasi yang mengerikan seperti itu bukanlah benda biasa. Bola cahaya merah pucat itu melayang di atas platform lelang, fluktuasi yang kuat itu menyebabkan mata banyak orang dipenuhi keserakahan yang membara. Seandainya bukan karena banyaknya penjaga dengan aura menakutkan yang mengelilingi rumah lelang, yang memberitahu orang-orang bahwa ini adalah rumah lelang kamar dagang Soaring Joy. Banyak orang mungkin sudah kehilangan akal sehat karena keserakahan dan mencoba merebut harta karun ini dengan paksa. Hal semacam ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Lagi pula, selama tinju seseorang cukup kuat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, di dalam kamar dagang Soaring Joy, perampokan semacam itu jarang terjadi. Sejak seorang kaisar bela diri mencoba merebut suatu barang secara paksa dan terbunuh di tempat, tidak ada seorang pun yang berani bertindak lancang di dalam tempat usaha kamar dagang Soaring Joy lagi. Di atas panggung lelang, ekspresi Feng Qinglei tetap tenang saat ia menatap kelompok yang gelisah di bawahnya. Setelah beberapa saat, ia mengepalkan telapak tangannya, dan barulah bola cahaya merah menyala itu menghilang. Di tangannya, muncul cambuk panjang berwarna merah. Saat energi yuannya melonjak, cambuk panjang itu tiba-tiba mencambuk beberapa kali. Kemudian, cambukan-cambukan itu melesat di udara seperti ular piton merah. Selanjutnya, bongkahan batu biru yang keras dan besar di platform lelang terbelah dengan suara robekan. Permukaan yang retak tampak seolah-olah lava cair telah mengalir di atasnya, batu besar itu perlahan meleleh. Barang lelang ini adalah senjata roh yang disebut cambuk Phoenix Api. Bahkan di antara senjata roh, cambuk ini termasuk yang terbaik. Bahkan tubuh fisik seorang kaisar bela diri pun tak akan berani terkena serangannya. Terlebih lagi, bagi mereka yang memiliki energi yuan atribut api, cambuk ini memiliki efek luar biasa dalam meningkatkan kekuatan. Cambuk Phoenix Api, harga awal, 50 benih roh tingkat rendah. Feng Qinglei menyimpan cambuk panjang itu, pandangannya menyapu sekeliling saat dia berbicara. 50 benih roh berkualitas rendah. Mendengar harga ini, cukup banyak orang yang terkejut. Untuk benar-benar menggunakan Spirit Seeds secara langsung sebagai mata uang lelang, perlu diketahui bahwa satu buah low-grade Spirit Seeds setara dengan 1 juta koin emas. 50 keping setara dengan 50 juta koin emas. Angka astronomis ini secara langsung menyingkirkan sebagian besar orang. Hanya pasukan tingkat pertama dalam dinasti kekaisaran yang dapat berpartisipasi dalam lelang semacam ini. 55 benih roh kelas rendah. Cambuk Phoenix Api memang melampaui banyak senjata roh, dan juga memiliki efek penguatan bagi seniman bela diri dengan energi yuan atribut api. Jika seorang seniman bela diri atribut api memilikinya, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar saat berhadapan dengan orang lain. Begitu suara Feng Qinglei berhenti, seseorang langsung mengajukan penawaran. 58 benih roh kelas rendah. 60. Dengan sangat cepat, satu suara demi satu suara terdengar dan menghilang di seluruh rumah lelang. Di tengah suara-suara itu, Feng Qinglei tetap tersenyum, tidak menyela. Tak lama kemudian,
Harganya naik menjadi 80 biji roh kelas rendah. Pada titik ini, mereka yang masih mampu menawar sudah sangat sedikit. 200. Tiba-tiba, sebuah suara arogan terdengar dari ruangan di lantai paling atas. Saat mendengar suara itu, banyak orang tersentak. Mereka sudah sangat familiar dengan suara itu, bagaimanapun juga, itu adalah Ye Liangchen dari kamar dagang Soaring Joy. Sekalipun itu Ye Liangchen, jika dia ingin membeli sesuatu di rumah lelang, dia harus membayar dari kantongnya sendiri. Lagi pula, hanya dia yang berani langsung melemparkan sosok yang menakutkan itu. 200 benih roh tingkat rendah. Ini setara dengan 200 juta koin emas. Bahkan beberapa keluarga teratas dari dinasti kekaisaran hanya bisa memandang dengan penuh kerinduan. Terlebih lagi, di belakang Ye Liangchen berdiri seluruh kamar dagang Soaring Joy. Siapa yang tega menyainginya dalam hal harga? 500. Tepat ketika banyak orang menghela napas, tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar pelan dari tengah kerumunan yang hening. Bab 834, Sukacita Reuni. Ketika tawaran yang tiba-tiba melonjak itu terdengar, rumah lelang yang besar itu tiba-tiba terdiam. Kemudian, suara-suara riuh rendah tiba-tiba meledak, mengguncang awan-awan. Di dalam rumah lelang kamar dagang Soaring Joy di dinasti Kekaisaran Naga Surgawi, seseorang benar-benar berani bersaing dengan Ye Liangchen dalam hal harga. Apakah orang ini tidak tahu siapa Ye Liangchen? Sepanjang dinasti Kekaisaran Naga Langit, bahkan sepanjang 6 dinasti Kekaisaran ini, anak-anak pun mungkin mengenal nama besar Ye Liangchen. Kecuali jika seseorang itu idiot, mereka pasti tidak mungkin tidak mengetahuinya. Tapi, idiot mana yang sanggup menawarkan harga selangit untuk 500 benih roh kelas rendah? Di ruangan paling atas rumah lelang itu, Ye Liangchen, yang awalnya tersenyum dan menceritakan kisah-kisah lucu kepada Feng Qiansui, tiba-tiba ekspresinya berubah muram. Dalam benaknya, ia dengan cepat menyaring kekuatan-kekuatan yang mampu menawarkan harga tersebut, tetapi menemukan bahwa tidak ada kekuatan yang berani merebut sesuatu yang diinginkannya darinya. Sementara itu, Feng Qiansui, yang awalnya tetap diam dengan ekspresi sedih, tiba-tiba berdiri dari kursinya, tubuhnya bergegas menuju bagian luar ruangan, mulutnya bergumam seolah dalam mimpi. Kakak Yi Chen. Itu suara kakak Yi Chen. Melihat Feng Qiansui dalam keadaan seperti itu, Su Ruyan buru-buru meraihnya, matanya yang indah berkedip-kedip karena kesedihan. Saudari Qiansui, kau salah dengar. Terlalu banyak orang di dunia ini yang memiliki suara serupa. Qin Yi Chen diterima sebagai murid oleh Tanah Suci. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Tidak, aku tidak mungkin salah dengar suaranya. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah salah dengar. Feng Qiansui dengan paksa melepaskan diri dari cengkeraman Su Ruyan dan berbicara dengan penuh tekad. Setelah itu, mereka yang bermata tajam menemukan bahwa di luar ruangan di bagian paling atas, sesosok cantik berlarian bolak-balik, dengan cemas memandangi kerumunan kepala yang padat di bawah. Mata indah Feng Qiansui terus menyapu pandangan ke arah orang-orang di bawahnya, gelombang kesedihan dan kerinduan menumpuk dan bergejolak di dalam hatinya. Tanpa disadari, air mata jernih telah memenuhi rongga matanya, jantungnya seolah berdebar kencang, siap melompat keluar dari tenggorokannya kapan saja. Banyak sekali orang di bawah sana yang memandangi sosok cantik itu. Mengenai permata keluarga Feng ini, cukup banyak orang yang tidak asing dengannya. Bahkan mereka yang tidak mengenalinya pun bisa menebak identitasnya begitu melihatnya berlari keluar dari kamar di lantai atas. Di atas panggung tinggi, Feng Qinglei juga memperhatikan pemandangan ini. Secercah kesedihan terlintas di matanya. Feng Qiansui, dia kurang lebih telah menyaksikan gadis kecil ini tumbuh dewasa. Di rumah lelang keluarga Feng, dia sering mengajaknya bermain. Melihat seorang gadis kecil yang lincah dan menggemaskan menjadi seperti ini, siapapun akan merasa sangat sedih. 500 benih roh kelas rendah. Adakah tawaran yang lebih tinggi? 500 sekali, 502 kali. 503 kali. Terjual. Dong. Akhirnya, dengan ketukan palu yang menentukan, kepemilikan cambuk Phoenix api ini telah ditentukan. Entah karena 500 benih roh tingkat rendah telah melebihi anggaran Ye Liangchen, atau karena masalah Feng Qiansui telah mengganggu ketenangan pikirannya, dia tidak menaikkan tawarannya lagi. Begitu Feng Qinglei selesai berbicara, banyak orang takjub dan takjub. Di dalam rumah lelang Soaring Joy, seseorang benar-benar menggunakan 500 benih roh tingkat rendah untuk mengalahkan Ye Liangchen. Pemenang lelang harap datang untuk mengambil barangnya.
Entah karena jumlah transaksinya terlalu besar, atau karena Feng Qinglei ingin melihat orang yang berani menentang Ye Liangchen, dia sebenarnya tidak melanjutkan ke item berikutnya, melainkan memanggil jiwa yang berani itu. Mendengar ucapan Feng Qinglei, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya langsung dipenuhi ekspresi main-main, tatapan mereka menyapu kemana-mana. Mereka semua ingin melihat apakah orang yang berani menyaingi Ye Liangchen di tempat ini benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Di tengah perhatian banyak orang, dari sudut tertentu rumah lelang, sesosok muncul melayang ke udara, terbang menuju panggung tinggi. Saudara Yi Chen, Feng Qiansui, yang telah mencari dengan putus asa, setelah melihat sosok tinggi dan tegap itu, tidak dapat lagi menahan kepedihan di hatinya. Air mata jernih mengalir dari matanya. Ia dengan panik menyeka air mata yang terus mengalir dari matanya, suaranya kecil dan tidak jelas, hampir tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Namun suara itu membuatnya tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Saudara Yi Chen. Tiba-tiba, Feng Qiansui mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk berteriak keras. Di balik teriakan itu terkandung kejutan reuni setelah perpisahan yang panjang, dan kerinduan yang mendalam. Di bawah perhatian tatapan tak terhitung banyaknya, Qin Yi Chen langsung mengeluarkan kartu kamar dagang Soaring Joy kelas tertinggi. Di kartu itu, 5 pola emas bersinar sangat terang. Apa arti kelima pola ini? Bahkan keluarga kerajaan dari dinasti kekaisaran hanya bisa memiliki kartu platinum 3 pola. Konon keluarga Feng memiliki kartu berlian 4 pola. Tapi 5 pola. Saat membuat kartu ini, Qin Yi Chen tidak memperhatikan tatapan orang lain. Dalam hatinya, sosok yang indah tiba-tiba muncul di hadapannya, gelombang kerinduan yang bercampur rasa pahit manis membuncah di dadanya. Dalam keadaan trans itu, ia seolah mendengar suara yang telah ia rindukan siang dan malam, memanggil, Saudara Yi Chen. Qin Yi Chen tiba-tiba menoleh dan melihat sosok mungil, seperti sedang menari di udara, membentuk lengkungan indah saat terbang ke arahnya. Melihat sosok itu, Qin Yi Chen tercengang astonished, mulutnya tanpa sadar menggumamkan nama yang selama ini terpendam di hatinya. Qiansui. Sesaat kemudian, kehangatan lembut menyelimuti pelukannya. Aroma yang sudah lama dirindukan memenuhi hidungnya saat Qin Yi Chen dengan gembira menangkapnya dalam pelukannya, kebahagiaan terpancar di wajahnya. Saat itu, wajah Feng Qiansui telah menangis hingga menyerupai kucing belang. Ia tersedak isak tangis sambil membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Qin Yi Chen, tangan kecilnya menepuk-nepuk bahunya dengan lembut. Kerinduan dan kesedihan yang telah lama ia pendam, saat melihat Qin Yi Chen saat ini, meluap sepenuhnya. Qin Yi Chen juga memeluk Feng Qiansui erat-erat, menghirup aroma tubuhnya dengan rakus, membiarkannya menangis dan tertawa, sama sekali tidak peduli bahwa saat ini, mereka telah menjadi pusat perhatian banyak orang. Pada saat itu, siapapun yang sedikit banyak mengetahui sejarah kesuksesan Soaring Joy Chamber of Commerce pasti sudah menebak identitasnya. Sepanjang 6 dinasti kekaisaran ini, selain dia, siapa lagi yang bisa mengalahkan Ye Liangchen, yang menghabiskan uang secara boros di rumah lelang Soaring Joy. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kartu 5 pola yang lebih bergengsi daripada milik keluarga Feng? Selain dia, siapa lagi yang bisa merebut hati putri kecil keluarga Feng, Feng Qiansui? Orang ini adalah Qin Yi Chen, yang telah menciptakan legenda tak terhitung jumlahnya di dalam dinasti Kekaisaran Naga Langit. Kisah hidupnya, meskipun diceritakan selama 3 hari 3 malam, tidak akan pernah bisa selesai. Bab 835, Sosok Legendaris. Pada saat itu, aula lelang yang luas, dengan ribuan hadirinnya, diliputi keheningan yang mencekam. Tak seorang pun berani memecah keheningan itu saat mereka menyaksikan reuni sepasang kekasih yang telah lama terpisah. Banyak pemuda dan pemudi menyaksikan dengan tatapan iri, mata mereka tertuju pada pasangan kekasih yang berpelukan di udara. Setelah sekian lama, Feng Qiansui, yang tampak seperti peri surgawi, akhirnya kembali tenang setelah melepaskan emosi yang terpendam. Wajahnya yang lembut langsung memerah karena malu saat ia melepaskan diri dari pelukan Qin Yi Chen. Wajahnya yang cantik sepenuhnya tertutup rona merah muda yang malu-malu. Dia akan tersenyum, lalu merasa malu, ingin mengatakan sesuatu, namun lupa apa yang ingin dikatakannya saat hendak berbicara. Akhirnya, Feng Qiansui menghentakkan kakinya yang kecil dengan sedikit frustrasi, menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya sambil berlari seperti burung yang melarikan diri menuju kamar di lantai atas. Melihat ini, Qin Yi Chen tersenyum hangat. Sambil memegang cambuk Phoenix api yang telah ia menangkan untuknya,
ia mengikutinya dari belakang. Astaga, itu Qin Yichen, benar-benar dia. Aku sudah menduga, siapa lagi yang berani bersaing dengan Ye Liangchen untuk sesuatu. Jadi, dialah orangnya. Qin Yichen, benarkah itu Qin Yichen? Ya ampun, aku benar-benar melihat sosok legendaris itu. Perjalanan ini tidak sia-sia, sama sekali tidak sia-sia. Saat sosok Qin Yichen dan Feng Qiansui menghilang dari pandangan semua orang, barulah kerumunan itu tersadar. Seketika, teriakan keheranan bergema terus-menerus di seluruh aula lelang seperti gelombang yang berkeskading. Di antara 6 dinasti kekaisaran, mungkin sebagian orang tidak mengetahui nama penguasa dinasti kekaisaran tersebut, tetapi nama Qin Yichen benar-benar dikenal oleh semua orang. Namanya telah menjadi nama yang familiar di kalangan masyarakat. Entah itu sensasi yang ia timbulkan di Dao of Crystal Appraisal, atau penampilannya yang memukau di Alchemy Manor Summit di mana ia mengalahkan semua pesaing, atau kebangkitan dahsyat Soaring Joy Chamber of Commerce. Semua ini menjadikan 3 kata, Qin Yichen, sebagai nama yang dikenal luas, mengubahnya menjadi bintang yang paling bersinar di seluruh 6 dinasti kekaisaran. Tak terhitung banyaknya gadis muda yang bermimpi bertemu dengannya suatu hari nanti, sementara tak terhitung banyaknya pemuda yang memandangnya sebagai tujuan hidup mereka. Namun, orang yang dimaksud sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Saat ini, hati dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada sosok cantik di hadapannya. Hanya dalam beberapa bulan sejak pertemuan terakhir mereka, Feng Qiansui benar-benar telah mengalami perubahan yang cukup besar. Ia tampak tumbuh lebih tinggi, dan sosok anggun seorang gadis muda mulai terlihat. Sebelumnya, ketika Feng Qiansui menerjang ke pelukannya seperti ini, ia hanya merasakan kebahagiaan murni. Namun sekarang, ia benar-benar merasakan sensasi lembut yang tidak biasa yang mengirimkan arus ke seluruh tubuhnya seperti listrik. Sosoknya yang memesona, rambutnya yang selembut awan, kulitnya yang halus, parasnya yang menawan. Melihat pemandangan itu, Qin Yichen terkekeh pelan. Dia melangkah maju dan dengan lembut menyingkirkan tangan kecil yang menutupi wajah Feng Qiansui, sambil berkata, biarkan aku melihat, biarkan aku melihat. Namun Feng Qiansui menolak untuk melepaskan genggamannya, dengan keras kepala menahan tangannya di tempatnya. Melalui celah di antara jari-jarinya, samar-samar terlihat bahwa rona merah di wajahnya tidak hanya tidak memudar, bahkan telinganya pun mulai memerah. Aku tak akan membiarkanmu melihat, aku tak akan membiarkanmu melihat. Kau akan menertawakanku. Kepala Feng Qiansui bergoyang ringan saat kata-kata itu muncul bagaikan benang sutra yang halus. Melihat ini, semua orang di ruangan itu tersenyum tipis. Mata indah Suruyan dipenuhi kasih sayang saat ia menatap Qin Yichen dalam diam. Tampaknya hanya melihat pria ini saja sudah membuatnya merasa puas, meskipun pria itu tidak menunjukkan kasih sayang kepadanya. Aku janji aku tidak akan tertawa. Seru Qin Yichen dengan suara serius. Mendengar itu, Feng Qiansui akhirnya membuka sedikit bibirnya, hanya untuk melihat Qin Yichen menyeringai lebar kegirangan. Bibir kecilnya langsung cemberut sambil menegur, kau bilang kau tidak akan tertawa. Lalu dia kembali menutupi wajah kecilnya. Sepertinya setiap kali dia mengingat adegan menjatuhkan diri dari atas di bawah tatapan banyak orang, dia merasakan gelombang emosi yang manis dan malu-malu. Lelang itu berlangsung entah berapa lama. Namun, ketika berakhir, Ye Liangchen dan yang lainnya diam-diam pergi tanpa mengganggu pasangan tersebut. Ketika hanya Qin Yichen dan temannya yang tersisa di ruangan itu, Feng Qiansui akhirnya dengan hati-hati menurunkan tangan kecilnya dan bersandar di dada Qin Yichen. Saat itu, jejak air mata masih terlihat di sudut matanya, tetapi bibirnya telah mekar menjadi senyum termanis dan paling bahagia. Melihat Feng Qiansui yang mungil dan bergantung seperti burung kecil, hati Qin Yichen bergetar. Tanpa disadari, ia mencondongkan tubuh dan mencium bibir lembut itu. Bibir hangat yang membawa rasa yang memabukkan dirinya mendekat. Feng Qiansui terdiam sesaat, lalu mata indahnya perlahan terpejam saat bibir kecilnya tanpa sadar menyentuh bibir pria itu. Untuk beberapa saat, ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Setelah sekian lama, bibir hangat itu dengan enggan berpisah. Seutas air liur manis menggantung di antara keduanya saat wajah kecil Feng Qiansui sekali lagi memerah. Namun, kali ini dia tidak mencoba menyembunyikannya, melainkan dengan bahagia bersandar pada Qin Yichen. Saudara Yichen. Tangan kecil Feng Qiansui menggenggam erat Qin Yichen, seolah takut ini hanyalah mimpi, bahwa jika dia sedikit saja melonggarkan genggamannya, dia akan menghilang. Qiansui,
Aku tak akan berpisah darimu lagi. Qin Yichen tersenyum, menggenggam tangan-tangan kecil yang terkepal erat itu sambil menyatakan dengan ketegasan layaknya sumpah. Mendengar ucapan Qin Yichen, mata indah Feng Qiansui kembali berkaca-kaca. Dalam tatapannya terpancar kepuasan, kepercayaan, dan masih banyak lagi. Ketika Feng Qiansui berjalan keluar dari rumah lelang Soaring Joy dengan lengannya dirangkul oleh Qin Yichen, langit sudah agak redup. Dari kejauhan, mereka bisa melihat jalan di depan dipenuhi orang banyak. Di barisan paling depan berdiri sekelompok anggota keluarga kerajaan naga langit yang dipimpin oleh Long Zhexiao. Di samping mereka, keluarga Shen, keluarga Qian, dan kekuatan berpengaruh lainnya dalam dinasti kekaisaran, tanpa terkecuali, telah mengirimkan orang-orang terkemuka untuk menunggu di sini. Tatapan mereka dipenuhi kegembiraan dan kecemasan saat mereka memandang ke arah rumah lelang. Meskipun mereka telah menunggu selama 2 jam, tidak ada sedikit pun ketidaksabaran yang terlihat di ekspresi mereka. Qin Yichen yang sekarang berbeda dengan Qin Yichen yang dulu. Sebelumnya, mereka waspada terhadap keluarga Feng sehingga mereka bersikap sopan kepada Qin Yichen dan kamar dagang Soaring Joy. Tapi sekarang, itu karena Qin Yichen sendiri. Karena Qin Yichen telah dipilih oleh Tanah Suci Langit Cemerlang, 6 dinasti kekaisaran, termasuk keluarga Feng, semuanya menerima sumber daya yang sangat besar di luar imajinasi mereka. Selain itu, status Qin Yichen telah berubah. Ia kini menjadi orang dari Tanah Suci. Bagi orang-orang dari dinasti kekaisaran, ini setara dengan menjadi utusan suci. Haha, begitu Long Zhexiao melihat Qin Yichen muncul, dia melangkah maju sambil tertawa terbahak-bahak. Saat dia sampai di dekat Qin Yichen, secercah keanehan melintas di matanya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini, yang baru berada di alam kaisar bela diri tahap awal, memberinya perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan. Harus diketahui, dia adalah kaisar bela diri tingkat akhir yang telah melewati medan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan kaisar bela diri tingkat akhir biasa. Namun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda di hadapannya itu berbahaya. Bab 836, Ciuman penuh gairah itu. Dalam sekejap itu juga, Long Zhexiao langsung menyadari jurang pemisah antara Tanah Suci dan dinasti kekaisaran. Perbedaannya sangat besar. Aku bahkan tidak tahu harus memanggilmu bagaimana lagi. Long Zhexiao dengan cepat tersadar, berbicara dengan sedikit senyum. Pangeran, panggil saya seperti biasa. Qin Yichen menjawab sambil mengamati kelompok di belakangnya. Setelah menyadari Xing Yuhuan tidak ada di antara mereka, dia bertanya dan mengetahui bahwa Xing Yuhuan telah pergi untuk mencari pengalaman. Melihat Qin Yichen berbincang ramah dengan pangeran, hati semua orang dipenuhi rasa haru. Dahulu, pemuda di hadapan mereka hanya tampak mengesankan. Namun kini mereka menyadari bahwa pemuda itu telah mencapai ketinggian yang jauh melampaui jangkauan mereka. Setelah bertukar sapa singkat dengan pasukan dinasti kekaisaran tersebut, Long Zhexiao, Shen Fangu, dan perwakilan dari keluarga Xing menemani Qin Yichen ke kamar dagang Soaring Joy. Aku tak akan membuang-buang kata. Di masa depan, jika ada tempat di mana kalian membutuhkan bantuan kami, bicaralah saja. Keluarga kerajaan naga surgawi kami tidak akan pernah mengabaikan tugas kami. Long Zhexiao menyatakan dengan penuh kesungguhan. Dia telah menerima surat dari Long Qingyao dan sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi selama sidang dinasti kekaisaran. Tentu saja, dia mengerti bahwa tanpa pemuda di hadapannya ini, Long Qingyao kemungkinan besar akan binasa di tengah jalan, apalagi terpilih oleh Tanah Suci. Selain itu, dia mengenal Long Qingyao dengan baik. Mengirimnya ke majelis dinasti kekaisaran hanyalah untuk memberinya pengalaman, agar dia bisa melihat dunia luar sehingga dia tidak akan tetap terbatas pada 6 dinasti kekaisaran, memandang langit dari dasar sumur. Dunia luar sangat luas. 6 dinasti kekaisaran hanyalah setetes air di lautan. Namun, mengingat bakat alami Long Qingyao, terpilih oleh Tanah Suci hampir mustahil. Semua ini terjadi karena gadis dengan fisik Sein bulan itu. Karena Long Qingyao berteman dengan seseorang yang memiliki fisik suci bulan, bahkan di dalam Tanah Suci, dia menerima pengakuan yang cukup. Jika tidak, orang biasa yang baru memasuki Tanah Suci tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengirim pesan kembali ke dinasti kekaisaran asal mereka. Shen Fangu juga dipenuhi emosi. Berkat Qin Yichen lah dia bisa naik ke tingkat bumi. Dan sekarang, keluarga Shen telah bangkit bersama gelombang pasang karena koneksi mereka dengan kamar dagang Soaring Joy,
menjadi kekuatan utama dalam dinasti kekaisaran. Para bangsawan dinasti kekaisaran tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada mereka, tetapi bahkan keluarga kerajaan dari dinasti kekaisaran lain pun memperlakukan keluarga Shen dengan sopan. Tentu saja, mereka melakukan semua itu dengan harapan dapat lebih dekat dengan Qin Yichen. Keluarga Xing bahkan tidak membutuhkan penjelasan yang berarti. Saat itu, Xing Yuhuan memimpin para ahli keluarga Xing untuk melindungi kepemimpinan kamar dagang Soaring Joy dengan segala cara. Ini adalah keputusan yang sekarang dianggap oleh para tetua keluarga Xing sebagai keputusan paling bijaksana yang pernah mereka buat. Setelah berdirinya kamar dagang Soaring Joy, keluarga Xing berkembang pesat seperti ikan di air, prestise mereka tak tertandingi di seluruh 6 dinasti kekaisaran. Terhadap orang-orang yang pernah membantunya, Qin Yichen tetap menyimpan mereka di dalam hatinya, tanpa pernah menyalahgunakan kedudukannya yang tinggi. Larut malam, Qin Yichen diam-diam membawa Feng Qianshui ke lokasi indah di luar kota. Air sungai itu sangat jernih. Orang bisa melihat ikan-ikan kecil bermain di dasar sungai. Di tepi sungai, berbagai bunga liar bermekaran bersaing, dan kunang-kunang menari di antara bunga-bunga tersebut. Di langit di atas, bulan sabit menggantung tinggi dengan bintang-bintang yang tersebar seperti permata. Pemandangannya seindah lukisan. Qin Yichen dan Feng Qianshui duduk di tepi sungai ini. Feng Qianshui setengah bersandar di dadanya, kepalanya bersandar di lengannya, kaki kecilnya yang seputih giok dengan riang diletakkan di air sungai yang sejuk, terus-menerus mengaduk dan memercikkan tetesan air kecil. Suasana hatinya seceria percikan-percikan kecil ini. Awalnya, Feng Qianshui selalu memasang wajah cemberut khawatir setiap hari. Namun kini matanya melengkung seperti bulan sabit, wajahnya yang cantik menampilkan senyum manis, sementara tangan kecilnya membuat lingkaran-lingkaran kecil di dada Qin Yichen. Qin Yichen bersandar pada sebuah batu, sehelai rumput terjepit di antara giginya, tampak sama santainya. Hanya dengan melirik ke bawah, dia bisa melihat wajah yang menghantui mimpinya. Dalam pelukannya, bulu mata panjang gadis itu sedikit bergetar, matanya tampak diselimuti kabut tipis, bibir merah delima dan gigi hijau gioknya berkilauan dengan cahaya kristal, lehernya ramping, kulitnya sedingin es dan tulangnya selembut giok. Setiap aspek dari fitur-fitur halusnya, wajahnya yang memukau, dan lekuk tubuhnya yang seperti giok tampak sempurna. Malam ini, dia mengenakan gaun putih bersih, muncul di bawah bulan seperti peri bulan. Hanya dengan satu pandangan, Qin Yichen langsung terhanyut sepenuhnya. Menyingkirkan semua debu duniawi, dalam semua pikirannya hanya ada wajah yang memesona itu. Seolah dunia telah lenyap, segala sesuatu telah hilang, hanya dia yang tersisa sebagai satu-satunya kenyataan. Dia tidak bisa menahan diri. Menundukkan kepalanya, dia mencium kedua bibir sebening kristal, selembut warna rubi itu. Teksturnya sangat lembut. Mereka sangat baik. Mereka membuatnya tidak mampu melepaskan diri. Sepertinya baginya, ini sudah merupakan hal terindah antara surga dan bumi. Dia sedikit terkejut. Membuka mata yang berbinar itu, sesaat kemudian mata itu berubah selembut sutra memancarkan daya tarik. Dia menjawabnya dengan canggung dan kurang berpengalaman. Lidahnya yang lembut dan harum digoda, sensasi geli itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah erangan lembut keluar dari dalam tenggorokannya. Suara itu menyulut Tong Mesiu. Qin Yichen memeluknya dengan erat, merasakan kelembutan dan kehalusannya, seolah berharap bisa menyatukannya ke dalam tubuhnya sendiri. Ciuman ini sepertinya ditakdirkan untuk berlangsung hingga akhir zaman. Akhirnya, dengan berat hati ia melepaskan ciumannya dari bibir lembut yang sedikit bengkak itu. Bibir mereka tetap terhubung, seolah sama-sama enggan untuk berpisah. Bukan berarti dia tidak ingin melanjutkan. Melainkan, jika dia melanjutkan lebih jauh, dia takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kepergiannya menyebabkan gadis dalam pelukannya membuka matanya, tatapannya dipenuhi cahaya yang redup. Bibirnya yang lembut membuka dan menutup, tampak enggan dengan kepergiannya, namun juga seolah memanggil sesuatu. Kau sungguh mempesona. Telapak tangan Qin Yichen membelai wajahnya yang cantik dan memerah, matanya dipenuhi kekaguman dan rasa sayang. Dia tidak tega menyakitinya. Dia adalah segalanya baginya. Sungguh menjijikkan. Aku bukan penyihir. Dia bergumam pelan, bibir kecilnya sedikit cemberut, seolah agak tidak puas dengannya. Namun, dia sama sekali tidak menyadari betapa besar godaan yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan kecilnya dan penampilannya yang polos dan menggemaskan bagi Qin Yichen. Dia bernapas berat, napas panasnya menyapu wajahnya.
Melihat tatapannya seolah ingin melahapnya sepenuhnya, Feng Qiansui bergumam pelan, berdiri, dan melepaskan diri dari pelukannya. Di bawah cahaya bulan, gadis itu mengejar kunang-kunang di tepi sungai di antara bunga-bunga, tawanya yang ringan terus terdengar. Qin Yichen berdiri dengan tenang di samping, mengamati pemandangan di hadapannya. Bukankah ini persis seperti yang selalu dia inginkan? Hatinya belum pernah merasakan kepuasan selengkap ini. Bahkan ketika dia telah melampaui kefanaan untuk menjadi seorang santo alkimia, dia belum pernah merasakan kepuasan seperti ini. Saat itu, bahkan sebagai seorang santo alkimia, hatinya tetap kosong dan hampa. Ia seperti mayat hidup, tanpa rasa pencapaian apapun, tanpa rasa kehormatan apapun. Meskipun banyak orang memberikan penghormatan kepadanya, hatinya tetap tenang. Karena selain dia bahkan tidak memiliki satu pun kerabat. Sesungguhnya, hanya melalui kehilanganlah seseorang belajar untuk menghargai. Surga merasa iba dan benar-benar memberinya kesempatan untuk hidup sekali lagi. Jika memungkinkan, dia rela mengorbankan segalanya hanya agar waktu berhenti pada saat ini juga. Bab 837, Kembali ke Unicorn Surgawi. Setelah menghabiskan beberapa hari di kota Kekaisaran Naga Surgawi, Lu Xiaoguan, setelah menerima pesan dari Qin Yichen, segera bergegas dari klan Lu. Setelah Lu Xiaoguan tiba di dinasti Kekaisaran, Qin Yichen, ditemani oleh Feng Qiansui, Lu Xiaoguan, dan Ye Liangchen beserta anggota berpangkat tinggi lainnya dari kamar dagang Soaring Joy, menaiki binatang iblis terbang alam Kaisar bela diri dan berangkat menuju dinasti Unicorn Surgawi. Dinasti Unicorn Surgawi. Ketika sinar pagi menyelimuti seluruh kota kerajaan, arus pengunjung yang tak berujung berkumpul di depan kediaman keluarga Qin yang terletak di posisi paling sentral kota. Kekuatan-kekuatan terkuat dari berbagai dinasti berdiri dengan hormat menunggu di depan kediaman keluarga Qin. Banyak orang yang lewat, setelah melihat lambang-lambang yang mewakili berbagai kekuatan pada jubah orang-orang yang berkumpul, mau tak mau mengangkat alis mereka dengan keheranan tersembunyi, hati mereka bergetar karena terkejut. Seluruh kediaman keluarga Qin menerapkan pengamanan yang sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan anggota keluarga Qin yang berjalan di jalanan sekitar akan langsung menarik perhatian banyak orang yang waspada. Sedikit saja tanda perilaku mencurigakan akan langsung memicu serangan bertubi-tubi. Di gerbang utama kediaman keluarga Qin, Qin Baihe, Qin Haoran, bersama dengan Lu Heze, Xia Zilin dan yang lainnya berdiri dengan senyum tipis, pandangan mereka tertuju pada cakrawala yang jauh. Jeritan. Setelah beberapa saat yang tidak ditentukan, sebuah titik hitam kecil muncul di cakrawala yang jauh. Bersamaan dengan itu, teriakan binatang iblis terbang terdengar seperti guntur yang menggelegar, bergema jauh dan luas. Mendengar teriakan itu, banyak orang merasakan energi Yuan di dalam tubuh mereka tiba-tiba terhenti. Segera setelah itu, tatapan berapi-api tertuju ke langit yang jauh. Hanya dalam beberapa saat, titik hitam itu dengan cepat membesar di bawah pengawasan semua orang. Kemudian, diiringi angin kencang, seekor binatang iblis terbang yang sangat megah mendarat di atas kediaman keluarga Qin. Beberapa sosok melompat turun dari makhluk buas itu. Meskipun sengaja menahan aura mereka, ketika mereka menyentuh tanah, suasana mencekam tetap membuat banyak penonton menahan napas. Kakek, ayah, mertua, Yi Chen telah kembali. Menatap wajah-wajah yang familiar di hadapannya, wajah Qin Yichen memancarkan senyum yang berasal dari lubuk hatinya. Kakek, paman, di sampingnya, Feng Qiansui juga menyampaikan salam hormat kepada para tetua yang berkumpul. Bagus, bagus. Sungguh luar biasa kau telah kembali. Mata Qin Baihe yang sudah tua berkerut membentuk bulan sabit sempit karena gembira, mengangguk berulang kali. Di sampingnya, Qin Haoran memasang ekspresi kebanggaan yang tak salah lagi. Ketika Lu Heze melihat Feng Qiansui, secercah kejutan terlintas di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan halus tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka putrinya bisa memonopoli pemuda yang begitu luar biasa. Wajah Xia Zilin sesaat menunjukkan rasa canggung. Sambil menghela napas dalam hati, dia mendekati Feng Qiansui dengan senyum hangat dan ramah, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang ratu kekaisaran agung. Saudari Qiansui, silakan masuk ke dalam dengan cepat. Di tengah tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen dan para pengikutnya berjalan masuk sambil tersenyum. Di atas binatang iblis terbang, Lu Xiaoguan menggerutu dengan tidak puas. Dia bahkan tidak membawa Gong Suziyi dalam perjalanan ini,
Karena Qin Yichen telah memberinya tugas untuk membangun sebuah arai di area produksi rumput beku layu di dalam dinasti Unicorn Surgawi. Sebagai tuan muda klan Lu, keturunan Sekte Luban, prestasinya dalam bidang arai sangatlah luar biasa. Justru karena itulah Qin Yichen meminta bantuannya. Qin Yichen tidak menyembunyikan apapun darinya. Memahami betapa pentingnya rumput beku layu, Lu Xiaoguan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Binatang iblis terbang di bawah kakinya tiba-tiba melesat ke langit, menuju ke arah tertentu. Sementara itu, di halaman kecil kediaman keluarga Qin, Qin Yichen secara misterius mengeluarkan teko teh yang sudah dingin, lalu menuangkan teh untuk semua orang yang hadir. Mengamati air teh yang berwarna hijau pekat, ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka tentu mengerti bahwa apapun yang dibawa Qin Yichen bukanlah barang biasa. Kakek, ayah Qin Yichen menangkupkan tinjunya ke arah hadirin, memberi isyarat dengan tangannya. Teh ini harus diminum sekaligus. Jangan menyeruputnya perlahan. Mengikuti instruksinya, semua orang mengangkat cangkir mereka dengan sedikit kebingungan, lalu meminumnya sampai habis. Ini, apa ini? Begitu teh itu masuk ke tenggorokan mereka, ekspresi semua orang berubah tanpa disadari. Mereka dapat merasakan semangat mereka tiba-tiba pulih setelah meminumnya. Bahkan Qin Baihe merasa seolah-olah ia menjadi 10 tahun lebih muda. Teh peri. Teh ini akan memperpanjang umurmu. Mengamati reaksi banyak kerabatnya, Qin Yichen tersenyum tipis sambil menjelaskan. Perpanjang umur kita. Mendengar kata-kata itu, Qin Baihe dan yang lainnya gemetar. Bahkan tanpa memahami apa itu tanah suci, mereka jelas memahami betapa berharganya segala sesuatu yang dapat memperpanjang hidup. Pada akhirnya, tak terhitung banyaknya kultivator kuat yang menghadapi saat-saat terakhir mereka mendapati diri mereka tak berdaya, menemui ajal dengan penyesalan yang pahit. Produk yang dapat memperpanjang umur menarik banyak sekali peminat, namun hanya sedikit yang berhasil mendapatkan kesempatan. Hal ini menunjukkan betapa berharganya segala sesuatu yang mampu memperpanjang umur seseorang. Kau bocah bodoh, kenapa kau tidak meminumnya sendiri? Kau hanya memberikannya kepada kami. Qin Baihe menepuk pahanya dengan kesal, berbicara dengan nada penuh celaan. Kakek, tenang saja. Ketua Balai Tanah Suci secara khusus menyiapkan ini untuk kalian semua. Aku sudah minum bagianku. Merasakan kasih sayang kekeluargaan ini, kehangatan membanjiri hati Qin Yichen. Dia segera tersenyum sambil menjelaskan. Tuan Aula Tanah Suci, mendengar gelar ini, semua orang tersentak kaget. Sosok seperti itu benar-benar berada di luar jangkauan mereka. Namun orang seperti itu akan memberikan teh yang begitu berharga kepada mereka. Sehebat apapun pencapaian seseorang, apa artinya tanpa keluarga? Qin Yichen berbicara sambil tersenyum, nadanya menunjukkan ketulusan yang mendalam. Mendengar kata-katanya, semua orang mengerti bahwa itu berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Qin Baihe dan yang lainnya menatap pemuda itu dengan rasa puas. Pemuda ini tidak menjadi sombong karena perubahan statusnya. Sungguh putra keluarga Qin yang luar biasa. Setelah kembalinya Qin Yichen, Qin Baihe sangat gembira, langsung mengadakan jamuan makan besar di seluruh kota kerajaan, menjamu berbagai pasukan yang telah melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi Qin Yichen. Banyak sekali tetua di seluruh dinasti Unicorn Surgawi menghela napas menyesal, diam-diam menyesali mengapa mereka tidak memberikan bantuan ketika keluarga Qin mengalami masa-masa sulit. Namun, saat ini, mereka yang ingin mencari muka bahkan tidak bisa mengantre. Di dalam dinasti Unicorn Surgawi, Qin Yichen dan para pengikutnya tinggal selama hampir 10 hari penuh. Qin Yichen tidak menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan Lu Linghan dan Linger kecil. Namun, untuk menenangkan semua orang, Qin Yichen secara samar-samar menyebutkan bahwa ibu dan anak perempuan itu telah diterima sebagai murid oleh tokoh berpengaruh dari sebuah kekuatan besar, dan mengatakan kepada Lu Heze dan yang lainnya untuk tidak khawatir. Bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi mereka. Bab 838, Peristiwa Masa Lalu Seperti Angin. Setelah lebih dari 10 hari, Lu Xiaoguan kembali dengan kelelahan ke kediaman keluarga Qin. Setelah bertukar pandangan penuh arti dengan Qin Yichen, yang menandakan bahwa semuanya sudah selesai, rombongan Qin Yichen akhirnya mulai bersiap untuk pergi. Lagi pula, sementara kamar dagang Soaring Joy berkembang dengan stabil, kali ini hampir semua anggota berpangkat tinggi kamar dagang telah kembali ke dinasti Unicorn Surgawi untuk menghadiri perayaan kepulangan Qin Yichen. Meskipun beberapa tetua keluarga Feng membantu mengawasi operasional selama mereka pergi, mereka tetap perlu kembali.
Setelah memeriksa arai secara langsung, Qin Yichen menyatakan kepuasan yang besar. Lu Xiaoguan benar-benar tidak mengecewakannya. Entah bagaimana, dengan memindahkan sejumlah besar batu besar tanpa menggunakan satu pun benih roh, dia berhasil membangun formasi alami di wilayah yang luas, menyembunyikannya dari pandangan orang yang ingin tahu. Selanjutnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan orang lain, di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, Ye Liangchen dan delegasi Kamar Dagang Soaring Joy sekali lagi menaiki binatang iblis terbang mereka, menuju dinasti Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, Qin Yichen dan Feng Qiansui tidak ikut bersama mereka. Sebaliknya, tanpa menarik perhatian, mereka diam-diam meninggalkan kediaman keluarga Qin. Kakak Yichen, aku ingin tahu semua pengalamanmu sebelum bertemu denganku. Di sepanjang jalan, Feng Qiansui memegang lengan Qin Yichen. Penampilan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang sangat saling mencintai. Namun, mereka sengaja menahan aura mereka tanpa kebocoran sedikit pun. Pengamat biasa hanya akan menganggap mereka sebagai individu-individu terkemuka, tanpa ada yang mengenali identitas asli mereka. Qin Yichen mempertahankan sikap penuh kasih sayang terhadap Feng Qiansui. Seketika itu juga, dia mengangguk setuju. Setelah meninggalkan kota kerajaan Unicorn Surgawi, tanpa disadari, keduanya telah sampai di pinggiran hutan berkabut. Kini, hutan ini, yang dulunya dianggap sebagai tempat latihan yang sangat menantang, sama sekali tidak mengancam Qin Yichen. Lagi pula, dia bukan lagi pemuda yang hanya mampu menandingi seorang Grandmaster bela diri. Saat Qin Yichen bersiap masuk bersama Feng Qiansui, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari belakang, melarikan diri dengan putus asa ke dalam hutan. Lari. Mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri. Hari ini, tak seorang pun dari grup tentara bayaran Fajar akan selamat. Begitu sosok-sosok itu baru saja memasuki hutan, teriakan keras terdengar dari belakang. Seketika itu juga, 5 atau 6 sosok melesat cepat melewati mereka yang melarikan diri. Di tengah-tengahnya terdapat 4 sosok, 2 pria dan 2 wanita. Kedua pria itu tampak berusia parubaya, sekitar 40 tahunan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sudah tua, jelas merupakan tentara bayaran berpengalaman yang telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat ini aura mereka tampak agak terkuras, keputusasaan terpancar di wajah mereka. Di belakang mereka, 2 wanita muda tampak sangat awet muda. Yang lebih tua tampaknya tidak lebih dari 22 atau 23 tahun, yang lebih muda tampaknya baru 18 atau 19 tahun. Mereka memiliki tubuh langsing dan penampilan yang sangat cantik. Namun sekarang, wajah-wajah cantik itu tampak agak pucat, mata indah mereka mencerminkan kepanikan. Xiao Ya, Xiao Xuan cepat lari. Zheng Tua dan aku akan menahan mereka. Seorang pria parubaya yang melindungi kedua wanita itu menatap tajam ke arah para pencegatnya di depan, berbicara dengan suara berat dan rendah. Tidak, kami tidak akan pergi. Namun, setelah mendengar hal itu, kedua wanita di belakang tidak hanya menolak untuk melarikan diri tetapi bahkan mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Cepat pergi. Jika terlambat lagi, kami tidak akan bisa pergi. Pria parubaya itu meraung dengan tegas. Hentikan omong kosongmu. Xiang Wu, urus dirimu sendiri dulu. Kedua gadis itu tidak akan langsung mati. Setelah ketua grup kita selesai menikmati mereka, barulah giliran saudara-saudara kita untuk menikmati mereka. Mereka baru boleh pergi bersamamu setelah kita puas. Di hadapan pria parubaya itu, muncul sesosok figur dengan bekas luka mengerikan di dahinya. Ia berbicara dengan seringai buas, sepasang matanya yang mesum terus-menerus mengamati kedua wanita itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian, binatang buas, menodai putri-putriku. Xiang Wu meraung marah, pedangnya mengarah langsung ke musuh. Aura Grandmaster bela diri tingkat puncak memancar keluar saat tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari talinya. Biarkan kedua mangsa empuk itu dulu. Bunuh kedua pria itu. Melihat Xiang Wu mendekat dengan penuh amarah, pria parubaya itu mencibir dingin, nadanya membekukan saat ia memberi perintah. Desir, desir. Setelah menerima perintah, sosok-sosok di sekelilingnya segera menyerbu ke arah Xiang Wu dan temannya. Sementara pria parubaya itu maju ke arah 2 wanita di belakang Xiang Wu. Ekspresi mesum muncul di sudut mulutnya. Di depan hutan berkabut, cukup banyak orang yang hadir. Qin Yichen dan Feng Qiansui berdiri di antara kerumunan. Awalnya, Qin Yichen sama sekali tidak tertarik pada konflik semacam itu.
Namun, ia terus merasa bahwa sosok-sosok yang melarikan diri dengan putus asa itu tampak agak familiar. Kelompok tentara bayaran tirani liar sudah keterlaluan. Tidak ada pilihan lain. Pemimpin grup mereka telah menjilat keluarga Ye yang besar itu. Konon, bahkan pemimpin grup mereka telah menembus alam Grandmaster bela diri tahap puncak, melangkah ke alam roh. Alam roh, kalau begitu, grup tentara bayaran Fajar benar-benar sial. Bisikan pelan menyebar di luar hutan berkabut. Grup tentara bayaran Fajar. Mendengar kata-kata itu, alis Qin Yichen sedikit mengerut. Tepat ketika Qin Yichen merenung, di dalam hutan, kedua pria parubaya yang sudah menderita luka cukup parah akhirnya tidak mampu menahan serangan dari banyak penyerang. Seketika, keduanya terlempar ke belakang, batuk darah. Melihat pria parubaya dari Grandmaster bela diri tingkat puncak itu sudah mendekati kedua wanita tersebut, keputusasaan dan kesedihan terpancar di mata kedua pria itu. Ayah! Menyaksikan Xiang Wu terlempar jauh, kedua wanita itu akhirnya tak kuasa menahan tangis mereka. Mendengar suara itu, alis Qin Yichen tiba-tiba terangkat. Ia seolah teringat akan beberapa peristiwa di masa lalu. Di luar hutan berkabut, banyak tentara bayaran menggelengkan kepala sambil menghela napas. Bahkan mendengar tangisan pelan itu, tak seorang pun dengan sukarela ikut campur, jelas takut pada kelompok tentara bayaran tirani liar dan pasukan yang mendukung mereka. Sayangku, meskipun kalian berteriak sampai tenggorokan kalian pecah, tidak akan ada yang datang. Sebaiknya kalian menghemat tenaga. Simpan saja untuk nanti saat kalian sudah di tempat tidur. Pria parubaya itu memasang senyum mesum. Ditambah dengan bekas luka jelek di dahinya, dia tampak sangat ganas. Kemudian, kedua tangannya yang penuh nafsu langsung mengarah ke kedua wanita itu. Menghadapi Grandmaster bela diri tingkat puncak ini, kedua wanita master bela diri itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tangan mesum itu terulur ke arah mereka, kesedihan yang mendalam terpancar di mata indah mereka. Dasar binatang buas. Bunuh aku dulu. Xiang Wu yang terluka parah dan tentara bayaran veteran lainnya menunjukkan keputusasaan yang diliputi kesedihan, meraung dengan suara serak. Namun, semua itu justru membuat tawa tak terkendali pria parubaya itu semakin keras, tanpa memberikan efek sedikit pun. Bab 839, Menemui ketidakadilan di jalan. Tindakan intimidasi semacam itu bukanlah hal yang aneh dimanapun di benua ini. Lagi pula, di dunia di mana kekuatan berkuasa, memiliki tinju yang lebih besar adalah kebenaran mutlak. Meskipun banyak yang bersimpati dengan kedua wanita cantik yang akan diperkosa, mengingat kehati-hatian mereka terhadap kekuatan kelompok tentara bayaran tirani liar, jelas tidak ada yang mau membantu. Lagi pula, sebuah kelompok tentara bayaran dengan seorang ahli alam roh yang menjaga benteng sudah cukup untuk mendominasi wilayah ini dan bergerak dengan leluasa. Terlebih lagi, di belakang mereka berdiri sebuah kekuatan yang sama sekali tidak mampu mereka provokasi. Sekalipun seseorang memiliki keberanian untuk berperan sebagai pahlawan penyelamat si cantik, ia tetap harus mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Memprovokasi kelompok tentara bayaran tirani liar sama saja dengan melemparkan diri ke dalam mulut harimau. Pada saat itu, pria parubaya dengan wajah penuh tawa jahat itu sudah mengulurkan telapak tangannya ke arah kedua wanita tersebut. Tepat ketika telapak tangannya hanya berjarak 1 inci dari kedua wanita itu, sosoknya tiba-tiba berhenti secara aneh. Seketika itu, sosoknya melesat mundur seolah terkena pukulan keras, wajahnya yang buas langsung pucat pasi dan darah segar menyembur deras dari mulutnya. Bang! Pria parubaya Grandmaster bela diri tingkat puncak itu terlempar sejauh 10 meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah seperti anjing mati, sambil terus mengerang. Peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan kerumunan yang tadinya riuh langsung terdiam. Banyak orang menatap dengan tercengang pada pria parubaya yang telah terpental, pikiran mereka sesaat mengalami korsleting. Kedua wanita yang tadinya gemetar ketakutan juga menatap dengan rasa terkejut yang masih membekas pada pemandangan yang tiba-tiba terjadi di hadapan mereka. Setelah beberapa saat, semua orang tampak menyadari sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke arah tertentu. Di sana, sesosok ramping berjubah putih berdiri dengan bangga, wajahnya yang tampan menarik perhatian semua orang. Melihat wajah tampan itu, Xiang Ya dan Xiang Xuan sama-sama merasa familiar, seolah-olah mereka pernah bertemu orang ini di suatu tempat sebelumnya. Xiang Wu dan rekannya, yang awalnya terluka parah di tanah, juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas naik,
melindungi kedua wanita itu dengan cepat sambil menangkupkan tinju mereka ke arah pemuda berjubah putih di depan. Terima kasih banyak kepada saudara ini atas bantuannya. Pada saat ini, di luar hutan berkabut, kerumunan yang tadinya terkejut pun perlahan-lahan tersadar. Seketika, tatapan mata terus menyapu pemuda yang muncul entah dari mana itu dari atas ke bawah. Melihat penampilannya, dia jelas belum genap 20 tahun, dan terlebih lagi, tubuhnya tidak memancarkan aura yang mengintimidasi. Bahkan postur tubuhnya tampak agak ramping. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti itu mampu mengalahkan seorang Grandmaster bela diri tingkat puncak. Di tengah keheranan mereka, banyak mata orang juga menunjukkan ekspresi iba. Terlepas dari bagaimana pemuda ini mencapai prestasi ini, berani ikut campur dalam urusan kelompok tentara bayaran tirani liar sama saja dengan mencari kematian. Di wilayah ini, kelompok tentara bayaran tirani liar bertindak tanpa belas kasihan. Siapa yang tidak tahu bahwa mereka memiliki pemimpin alam roh, dan bahkan di belakang mereka berdiri keluarga Ye, sebuah kekuatan yang sebanding dengan keluarga-keluarga kuno berusia ribuan tahun di Provinsi Tengah. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran tirani liar itu, melihat pemimpin mereka yang setengah baya terlempar jauh, segera berlari untuk membantunya berdiri. Kemudian, sepasang mata ganas menatap pemuda yang muncul entah dari mana. Petui. Setelah dibantu berdiri, pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah segar bercampur kotoran. Tatapannya penuh kebencian tertuju pada Qin Yi Chen yang berwajah tenang, suaranya yang tajam juga menggema, dari mana datangnya kecil ini. Lelah hidup, berani-beraninya kau ikut campur dalam urusan grup tentara bayaran tirani liar kami. Mendengar kata-kata yang menghina itu, ekspresi Qin Yi Chen yang semula tenang langsung berubah menjadi agak muram. Kau sungguh tidak sopan. Bagaimana bisa kau mengumpat kakak Yi Chen? Sebelum Qin Yi Chen sempat berbicara, sebuah lengan giok telah melingkari lengannya. Bersamaan dengan itu, suara Feng Qianshui yang mengandung sedikit kemarahan terdengar. Mendengar suara semerdu kicau burung lark, pria parubaya dan orang-orang di seberangnya terdiam kaku. Ketika mereka melihat wajah yang sangat tampan itu, tatapan mesum terlintas di wajah mereka. Saudaraku, terima kasih banyak atas urusan hari ini. Kau harus segera pergi. Melihat tatapan mereka, ekspresi Xiang Wu berubah saat ia buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Qin Yi Chen. Kemudian, dengan suara memohon, ia memberi nasihat, jika memungkinkan, tolong bantu bawa kedua wanita ini pergi. Aku akan menahan para binatang buas ini. Ayah, aku tidak akan pergi. Mendengar itu, Xiang Ya berseru dengan tegas. Di sampingnya, Xiang Xuan, yang awalnya agak takut, kini juga mengepalkan tangan kecilnya, menunjukkan sikapnya dengan jelas. Kelompok tentara bayaran Fajar sudah lenyap. Jika kita kehilangan ayah juga, apa gunanya kita hidup? Lebih baik kita mati bersama. Xiang Ya menggigit giginya erat-erat, nada suaranya penuh amarah. Kalian berdua. Xiang Wu mengerutkan kening, hampir marah, tetapi melihat ekspresi pahit di wajah putri-putrinya yang tercinta, ia segera menghela napas pasrah, melambaikan tangannya sambil berkata dengan sedih, baiklah kalau begitu. Hari ini, kami ayah dan putri-putri akan pergi bersama untuk menemui ibu kalian. Qin Yi Chen yang berada di samping, menyaksikan adegan ini, merasa adegan itu terlalu dramatis. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Paman Xiang Wu, tenang saja. Dengan aku melindungimu, tidak ada seorang pun di wilayah ini yang berani menyentuhmu sedikit pun. Mendengar sapaan Qin Yi Chen, Xiang Wu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Adikku, niat baikmu memang patut dihargai, tetapi kelompok tentara bayaran tirani liar ini bukanlah sesuatu yang bisa kau provokasi. Pemimpin mereka adalah menantu keluarga Ye. Nanti, kita akan menahan mereka untuk sementara waktu. Kau harus segera pergi. Keluarga Ye. Qin Yi Chen berkedip. Keluarga Ye Liang Chen hanya memiliki dia sebagai satu-satunya putra. Jelas, keluarga Ye ini bukanlah keluarga Ye Liang Chen. Namun, selain keluarga Ye itu, dia benar-benar tidak ingat di mana lagi di wilayah ini ada keluarga Ye. Pergi. Berani melukai yang maha agung ini dan masih ingin pergi. Pria parubaya di seberang sana memasang senyum sinis di wajahnya. Kemudian, dengan lambaian telapak tangannya, suar sinyal melesat ke langit, meledak di udara. Semua pintu keluar di sini dijaga oleh kelompok tentara bayaran tirani liar kami. Hari ini, tidak ada yang boleh pergi.
Setelah melepaskan suar sinyal, tatapan pria parubaya itu menyapu Feng Qianshui, matanya berkilat dengan hasrat membara. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia berteriak keras, kecuali ketiga wanita cantik itu, bunuh semua orang lainnya. Mendengar perintahnya, beberapa tentara bayaran di sampingnya sedikit ragu sebelum meraih senjata mereka dan menatap Qin Yichen dan yang lainnya dengan tatapan penuh kebencian. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pemimpin mereka yang berusia paruh baya itu tewas tertembak sebelumnya, mereka hanya menganggap ini sebagai kecelakaan. Kemampuan apa yang dimiliki seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun untuk menghadapi mereka? Bab 840. Ayam dan anjing tanah liat. Melihat beberapa ahli itu menyerbu lagi, ekspresi Xiang Wu dan yang lainnya berubah. Mereka sudah kehabisan tenaga. Bahkan jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, bagaimana mungkin mereka bisa melawan 5 atau 6 Grandmaster bela diri? Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergilah sekarang dan kau mungkin masih bisa berhasil. Namun ekspresi Qin Yichen tetap acuh tak acuh, suaranya yang tenang pun terdengar lantang. Namun, bagaimana mungkin pria parubaya itu, yang pikirannya sudah dikuasai oleh keinginan kebinatangan, mau mendengarkannya? Di bawah perintahnya, 5 atau 6 tentara bayaran Grandmaster bela diri itu dengan cepat mendekat. Melihat pemandangan itu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan penuh kasih sayang, ia mengangkat lengannya, menutupi wajah kecil Feng Qianshui. Pada saat itu, secercah cahaya berkedip di matanya. Bersamaan dengan itu, fluktuasi samar menyebar keluar dari tubuhnya. Bang, bang. Fluktuasi yang tidak jelas ini menimbulkan riak yang terlihat menyebar keluar. Dimanapun gelombang itu lewat, beberapa tentara bayaran yang menyerbu ke depan langsung roboh tak sadarkan diri ke tanah tanpa suara. Ini masih disebabkan oleh Qin Yichen yang sengaja menahan diri, hanya melukai beberapa Grandmaster bela diri ini dan menyebabkan mereka kehilangan kemampuan bertarung dan jatuh pingsan. Jika dia bermaksud membunuh, orang-orang ini pasti akan mati di tempat tanpa menyadarinya. Pada saat itu, ruang yang semula dipenuhi bisikan-bisikan tiba-tiba menjadi sunyi. Di luar hutan berkabut, banyak orang menatap dengan mata terbelalak ke arah 5 atau 6 Grandmaster bela diri yang tergeletak di tanah, mata mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Spear, energi spiritual. Setelah beberapa saat, pria parubaya dengan bekas luka sayatan pisau yang mengerikan di dahinya akhirnya tersadar. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan, tubuhnya bahkan sedikit gemetar karena takut. Dia sangat yakin akan kekuatan para tentara bayaran yang tergeletak di tanah itu. Masing-masing dari mereka berpengalaman dalam pertempuran, mampu melawan 2 lawan sekaligus. Namun hanya dalam sekejap, mereka telah dikalahkan oleh pemuda misterius ini. Semua ini membuat jantung pria parubaya ini berdebar kencang. Bahkan seorang alkemis alam roh biasa pun tidak akan bisa melakukan ini dengan begitu mudah dan alami. Seorang alkemis alam roh. Itulah keberadaan yang bahkan para seniman bela diri alam roh pun harus hormati. Namun, di tengah keterkejutannya dan ketakutannya, tatapan ganas juga muncul di mata pria paruh baya ini. Jika itu adalah pasukan biasa, mereka pasti akan sangat waspada terhadap seorang alkemis alam roh. Namun, di balik kelompok tentara bayaran tirani liar mereka berdiri sebuah pasukan yang sebanding dengan keluarga milenial. Asalkan mereka menawarkan gadis cantik di samping bocah ini, bahkan jika dia adalah seorang alkemis alam roh, keluarga Ye akan membantu mereka melenyapkannya. Dia sebenarnya seorang alkemis alam roh. Di luar hutan berkabut, para ahli yang berjumlah banyak itu secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka sebelumnya. Mengingat adegan barusan, di mana 5 atau 6 Grandmaster bela diri dengan mudah dilumpuhkan hanya dengan gerakan yang tenang, hati mereka masih dipenuhi rasa cemas. Mungkinkah dia seorang murid dari keluarga besar yang sedang menjalani pelatihan? Setelah melukai begitu banyak anggota kelompok tentara bayaran tirani liar, meskipun dia seorang alkemis alam roh, aku khawatir dia tidak akan mudah menang. Memang, naga yang kuat tidak dapat menaklukkan ular lokal. Menentang keluarga Ye di sini sama saja dengan mencari kematian. Di tengah bisikan-bisikan itu, terselip beberapa tatapan penyesalan. Bocah, aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya, tetapi berani memprovokasi kelompok tentara bayaran tirani liar kami, hari ini kau tidak bisa lolos dari kematian. Pria parubaya di seberang sana tidak maju lagi dengan bodohnya saat ini, tetapi berdiri di tempatnya, mengancam dengan ganas. Namun, jika kau menyerahkan kecantikanmu itu,
lalu memotong salah satu lenganmu sendiri, mungkin pemimpin kami akan mengampuni nyawamu. Berisik. Tatapan Qin Yichen memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, niat membunuh berkobar di matanya. Kemudian, telapak tangannya bergerak menyapu ruang hampa ke arah pria itu, sebuah fluktuasi samar melesat keluar. Bang! Setelah suara benda berat menghantam tanah, pria parubaya itu tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, wajahnya masih menunjukkan tatapan ganas, tetapi sudah kehilangan semua nyawa. Ekspresi Qin Yichen tidak menunjukkan perubahan apapun. Sebelumnya, dengan 5 atau 6 tentara bayaran itu, dia belum memberikan pukulan mematikan. Tapi orang ini terlalu bodoh, berani menyentuh sisiknya yang lain. Terlebih lagi, pria parubaya ini memiliki seluruh tubuh yang memancarkan aura pembunuh yang ganas. Dia jelas bukan orang baik. Membunuhnya sama saja seperti menyingkirkan lalat. Paman Xiang Wu, Xiang Ya, Xiang Xuan, sudah lama tidak bertemu. Setelah berurusan dengan kelompok ini, Qin Yichen berbalik, tersenyum tipis kepada Xiang Wu dan yang lainnya. Xiang Wu dan yang lainnya, yang awalnya matanya dipenuhi rasa hormat, tiba-tiba gemetar di dalam hati mereka setelah mendengar ini. Kapan mereka berteman dengan orang sehebat itu? Tatapan mereka terus menyapu wajah Qin Yichen. Di tengah keterkejutan dan keraguan mereka, Xiang Xuan di samping mereka tiba-tiba bergumam keras. Ayah, dia mirip kakak Yichen yang pernah melewati hutan berkabut bersama kita beberapa tahun lalu untuk pergi ke Gurun Utara. Mendengar kata-kata Xiang Xuan, ketiga orang lainnya dalam kelompok Xiang Wu gemetar, tatapan mereka tampak agak terkejut pada Qin Yichen saat sebuah ingatan samar tiba-tiba muncul. Akhirnya, sosok pemuda dari pertemuan singkat mereka perlahan menyatu sempurna dengan sosok ramping di hadapan mata mereka. Hanya saja, beberapa tahun yang lalu, pemuda itu masih sangat muda, sedangkan sekarang, wajahnya tampak lebih dewasa dan stabil. Adikku, benarkah itu kau? Di tengah keterkejutan di matanya, Xiang Wu juga berteriak tak percaya. Saat itu, Qin Yichen telah menunjukkan kekuatan yang membuatnya kagum, bahkan menyelamatkan seluruh kelompok tentara bayaran mereka. Tanpa diduga, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, kekuatan yang dimilikinya telah menjadi begitu menakutkan sehingga ia dapat membunuh seorang Grandmaster bela diri tingkat puncak hanya dengan lambaian tangannya. Selain itu, ia samar-samar ingat bahwa pemuda itu pernah menyuruhnya mencari Ye Liangchen di kamar dagang Soaring Joy. Sepertinya namanya mirip dengan Qin Yichen. Nama ini sama dengan nama jenius tak tertandingi yang reputasinya saat itu sedang menyebar luas. Namun, Xiang Wu dan yang lainnya bahkan tidak berani membayangkan bahwa mereka telah bertemu dengan orang sehebat itu. Di belakang Xiang Wu, Xiang Ya kini menggigit bibir merahnya rat-rat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang hampir dia tolak untuk bergabung dengan kelompok mereka saat itu telah tumbuh sedemikian rupa. Melihat tatapan Xiang Wu dan yang lainnya, Qin Yichen tersenyum tipis dan mengangguk, lalu bertanya dengan santai. Paman Xiang Wu, apa yang terjadi? Di mana Paman Liu Tua dan yang lainnya? Setelah mendengar hal itu, ekspresi Xiang Wu dan yang lainnya langsung menjadi lebih muram. Akhirnya, setelah ragu sejenak, Xiang Wu menggertakkan giginya dan berkata, adikku, kelompok tentara bayaran Fajar kita telah mengalami musibah besar. Kumohon, bantulah kami. Jika kau membantu, aku rela menjadi lembu atau kuda untuk membalas budimu. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya, dengan lembut menopang Xiang Wu yang sedang bersiap melakukan penghormatan besar, sambil berkata, Paman Xiang Wu, ceritakan padaku tentang situasinya. Mendengar itu, Xiang Wu buru-buru mengangguk sebagai tanda setuju, lalu menjelaskan masalah tersebut dari awal hingga akhir. Silafin, apa? Karakter-karakter ini kembali.